Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Majelis Jemaat GKSBS Bandar Jaya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Berita GKSBS Bandar Jaya, Minggu Paskah 5, 10 Mei 2020, akan saya baca untuk kita sebagai berikut. Berita yang pertama, ibadah pada hari ini oleh Majelis Jemaat GKSBS Bandar Jaya dengan petugas sebagai berikut. Pengkhotbah oleh Pendeta Kurniawan Diwanto Wijaya SSI, pastoral oleh Penatua Suroso, persembahan oleh Diaken Misuri TS, berita gereja oleh Penatua Trisi Utami, liturgos dari Blok 7 dengan dikoordinasi oleh Bapak Ari Prasetyo dan kawan-kawan. Organis Saudara Martinus Kefas. Semoga ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Berita yang kedua, tentang persembahan APP, ibadah minggu, unduh-unduh dan Pentakosta, mohon berkenan dikumpulkan dan dimasukkan dalam amplop dan bisa diserahkan ke kantor gereja melalui anggota majelis blok pada jam kerja, atau dibawa pada waktu ibadah minggu di gereja saat dimulai kembali ibadah minggu di gereja, atau ditransfer pada rekening tabungan gereja Bank Panin KCP Bandar Jaya atas nama Syekh Kadarman dengan nomor rekening Rek 5622019882. Berita yang ketiga, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan segenap jemaat GKSBS Bandar Jaya mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan dalam pekan ini kepada 1. Ibu Tuyani Natalia dan Bapak Joko Susanto di Blok 4 Bandar Jaya Barat 2, 10 Mei, ulang tahun yang ke-10. 2. Ibu Giatmi dan Bapak Sukiman di Blok 13 Karangindah, tanggal 12 Mei, ulang tahun yang ke-18. 3. Ibu Yustianes Murwani dan Bapak Dwi Reno di Blok 12 Karangindah, tanggal 13 Mei, ulang tahun yang ke-26. 4. Ibu Ani Puji Astuti dan Bapak Lasiman di Blok 15 Indra Putra Subing, 13 Mei, ulang tahun yang ke-20. 5. Ibu Kasinem dan Bapak Marto Suwito di Blok 13 Karangindah, 14 Mei, ulang tahun yang ke-65. 6. Ibu Endah Retno Widyaningsih dan Bapak Prapto Bangun Saputro di Blok 4 Bandar Jaya Barat 2, 14 Mei, ulang tahun yang ke-24. 7. Ibu Dwi Wijayanti dan Bapak Andi Budi Utomo di Blok 10 Bandar Jaya Timur, 15 Mei, ulang tahun yang ke-15. 8. Ibu Retnaning Tias Pujawati dan Bapak R. Sinung Darminto di Blok 3 Bandar Jaya Barat 1, 16 Mei, ulang tahun yang ke-21. 9. Ibu Sri Hidayati dan Bapak Mangunsong Charles Monandang
Di Blok 1, Bandar Jaya Barat 1, 16 Mei ulang tahun yang ke-16. Dan selamat ulang tahun kelahiran bagi anggota SIDI kepada 1. Saudara Patrisius Ardinta Rain Moron di Blok 11, Bandar Jaya Timur, 10 Mei ulang tahun yang ke-24. 2. Saudara Widianto Nugroho Suwarto di Blok 5, Bandar Jaya Barat 2, 11 Mei ulang tahun yang ke-27. 3. Saudari Retno Kusumo Anjarwati di Blok 13 Karangindah, 11 Mei ulang tahun yang ke-23. 4. Saudari Yesika Herminia Maisita di Blok 6, Bandar Jaya Barat 2, 16 Mei ulang tahun yang ke-24. 5. Saudari Titik Rahayu di Blok 9 Yukum Jaya, 16 Mei ulang tahun yang ke-46. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Demikianlah berita gereja hari ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Shalom, Bapak dan Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersama-sama memulai ibadah kita dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 192. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Dengar panggilan Tuhanmu. Dengar panggilan Tuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar nats pembimbing dalam ibadah kita dari kitab Kolose pasalnya yang pertama ayat 15 sampai dengan 22. Kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 22, demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sambut ayat pembimbing ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Kasih paling agung. Ini
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan hukum kasih yang dinyatakan dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Hukum kasih demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan menyesali dan memohon pengampunan, dengan kita memuji nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kita mendengar berita anugerah dan petunjuk hidup baru seperti dinyatakan di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia,
baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji. Silakan duduk kembali. Kita menyatukan hati kita untuk kita bersatu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menghadap hadirat Tuhan dengan penuh syukur dan ungkapan terima kasih kami atas berbagai berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam setiap pelayanan yang dinyatakan oleh Gereja Tuhan, GKSBS Bandar Jaya khususnya, maupun gereja-gereja di seluruh penjuru bumi, umat Tuhan yang bersatu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui segenap pelayanan yang ada, yang telah dinyatakan, nama Tuhan senantiasa terus dimuliakan dan terus dikuduskan dan makin luar biasa di dalam kehidupan ini. Tuhan Allah yang di surga, kami bersyukur untuk setiap kehidupan kami sebagai keluarga lepas keluarga, sebagai pribadi lepas pribadi. Dan terkhusus ya Tuhan, rasa syukur kami bersama dengan keluarga-keluarga yang dalam sepekan mendatang ini berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati juga anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran. Kiranya setiap keluarga maupun setiap pribadi yang telah Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan maupun juga kelahiran, senantiasa hidup di dalam tangan kasih Tuhan,
senantiasa hidup dalam genggaman tangan Tuhan, dan senantiasa berpadanan dengan Injil Kristus. Kami memohon berkat dengan rasa syukur untuk setiap kehidupan kami, setiap langkah kaki kami, setiap aktivitas kami di hari-hari kami. Tuhan memberkati kami, baik kami sebagai petani, pedagang, guru, karyawan, kami semua yang senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berkati kami Tuhan. Juga untuk anak-anak kami, baik yang masih dalam pendidikan, baik taman kanak-kanak, SD, SMP, SLTA, juga perguruan tinggi. Tuhan memberkati dengan kasih dan kuasa Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mohon berkat untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, juga anggota keluarga kami yang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan karena sakit. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melepaskan dari segala beban dalam hidupnya. Tuhan memberkati juga segenap anggota keluarganya dengan kesabaran, ketabahan, serta kekuatan, hingga di dalam mendampingi mereka senantiasa beroleh kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya dan yakin oleh karena kuasa darah Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami saat ini juga mohon berkat untuk pekabaran Injil, baik yang dilakukan oleh gereja maupun juga oleh lembaga-lembaga misi. Kami juga mau serahkan terkhusus PI dari GKSBS Bandar Jaya, melalui anggota jemaat, melalui anggota majelis jemaat, para pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan yang menyertai hingga dapat bersama-sama untuk menyatakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mohon berkat untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia, terkhusus di saat masih dalam pandemi COVID Corona. Kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan yang menyertai hingga dapat menyelesaikan dan juga mengatasi wabah ini dengan baik, dan semuanya dalam keadaan penuh sukacita untuk menyelesaikan ini, hingga baik yang sakit, yang terkena wabah, ataupun kami semua sebagai warga masyarakat turut ambil bagian untuk dapat mengatasi wabah ini sesuai dengan protokol yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan, berkati kami semua, dan kami serahkan seluruh doa ini dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama akan menerima kebenaran firman Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan akan didasari oleh firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 30 ayat yang ke-5 sampai yang dengan ke-6. Demikian bunyi sabda Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab saat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin.
Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 450. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua. Tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, diiringi dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Hidup kita yang benar. Sidang jemaat, mari kita satu hati di dalam doa persembahan dan doa untuk menerima firman Tuhan. Kita satu hati di dalam doa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, pada saat Tuhan kami kembali datang menghadap kehadiran Tuhan untuk bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Terbukti pada saat Tuhan kami boleh bersama-sama untuk mempersembahkan syukur kepadamu, di mana Tuhan sudah memberikan berkat yang berlimpah bagi kehidupan kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadikan berkat bagi banyak orang, dan terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Bapa di surga, saat ini kami juga akan bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami boleh layak untuk menerima sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur dan mohon berkat. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu saat ini kita akan bersama mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29, demikian sabda Tuhan. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu
dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, perenungan kita saat ini diberi tema "Percayalah dan berlakulah setia". Ibu, Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, Minggu Paskah kelima pada saat ini masih dalam situasi dengan wabah corona, dan masih kita diberikan oleh pemerintah sebuah protokol untuk ibadah di rumah. Maka saat ini melalui firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29, kita diteguhkan lagi, diingatkan lagi, dan kembali kita melihat peristiwa yang nyata dalam kehidupan kita ketika Yesus Kristus menampakkan diri kepada Thomas. Kita ketahui bahwa Thomas yang disebut juga Didimus merupakan salah satu dari 12 murid Yesus Kristus. Perkenalannya dengan Yesus Kristus sudah dijelaskan, disampaikan oleh Injil dalam jangka waktu 3 tahun selama pelayanan Tuhan Yesus. Perkenalan yang bisa dikatakan singkat ataupun tidak, tentu membuahkan sebuah rasa percaya. Dan percaya ini sebutan untuk yang lain, yaitu iman. Dan iman itu sifatnya adalah dinamis. Karena iman tak pernah statis atau tetap, tapi ya dinamis. Pertumbuhan iman itu sejalan dengan pertumbuhan pengenalan orang akan Tuhan. Ketika para rekannya, para murid Yesus yang lain itu telah berhasil melalui fase pertumbuhan iman karena mengimani Yesus yang sudah bangkit, itu dinyatakan jelas oleh
Injil Yohanes pada ayat yang ke-25, murid-murid yang lain mengatakan kami telah melihat Tuhan. Tetapi respon Thomas di sini sangat jelas dikatakan bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangan, sebelum aku meraba atau mengunjukkan jariku pada bekas paku itu, mencucukkan tanganku pada bekas lubang di lambungnya, aku tidak percaya. Artinya apa, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan? Bukan berarti bahwa iman Thomas, rasa percaya Thomas ini kecil atau masih pendek. Tidak. Karena sangat jelas juga dikatakan bahwa sebelum ia melihat, artinya Thomas itu ingin membuktikan, dia mempercayai sesuatu dengan matanya. Ia juga mempercayai itu dengan jarinya, rabaan, sapaannya. Dan sungguh ketika itu terjadi, ketika Yesus Kristus datang kembali setelah ia menampakkan diri kepada murid yang lain tanpa Thomas, 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri dalam ruangan yang sama dengan keadaan kondisi pintu semua terkunci. Yesus datang menyampaikan damai sejahtera bagi kamu, dan kemudian mengungkapkan juga secara langsung kepada Thomas, Thomas, lihatlah bekas paku dalam tanganku, rabalah. Tidak ada perasaan marah ataupun emosi ataupun kemudian dendam dari diri Yesus Kristus kepada Thomas. Dan hal yang luar biasa lagi kita lihat dalam respon dari Thomas kemudian. Ketika ia sudah melihat dengan matanya, kemudian ia dengan jelas melihat Yesus Kristus yang bangkit itu, yang menampakkan diri itu, ia kemudian mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata Tuhan dalam bahasa Yunani disebut Kyrios, itu berarti orang yang berkuasa penuh atas sesuatu yang menjadi miliknya yang sah. Dan penganut kepercayaan tertentu pada waktu itu memanggil dewanya, memanggil yang disembahnya adalah juga Kyrios. Orang Roma pun begitu, memanggil tuan tanah yang kaya, Kaisar Roma, dan orang-orang berkuasa lainnya juga menyebut yang sama. Dan Thomas pun menjadi orang pertama yang secara tegas dan jelas mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Berarti ia mengaku bahwa Yesus itu juga bukan dewa. Sesembahan Yunani ada dewa matahari, ada dewa bulan atau dewi bulan, dan seterusnya. Bukan juga mengaku Yesus itu sebagai tuan tanah atau kaisar, tetapi diakui oleh Thomas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup dan mati, atas langit dan bumi, atas segala sesuatu. Itu yang diyakini dan dipercaya oleh Thomas. Dari kondisi yang ragu, yang sangat kritis itu, Thomas berbalik. Thomas melangkah maju menjadi pencetus pengakuan iman yang sedemikian penting. Dan bagian ini menjadi puncak dari kisah-kisah pengakuan terhadap Yesus.
Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, pesan yang pertama juga yang kemudian dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada Thomas yang akhirnya menjadikan perubahan respon dari Thomas pada ayatnya yang ke-27 bagian yang terakhir, ketika Yesus mengatakan, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Pesannya adalah jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini penting. Percayalah. Kepada siapa? Kepada Allah yang hidup dalam Yesus Kristus. Kenapa? Seperti halnya Thomas. Iman kita pun, percaya kita pun mungkin mandek oleh karena situasi kondisi kita. Entah kekecewaan, entah kesedihan, entah keraguan, yang bisa itu membuat percaya seseorang itu menjadi mandek. Kekecewaan karena patah hati, ya. Kesedihan karena ditinggal meninggal, ragu ketika apakah saya bisa berjalan ke depan, apakah saya bisa sukses, bahkan juga bisa jadi tidak yakin akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tetapi yakinlah sekarang bahwa Tuhan yang memulai iman kita, Tuhan yang menganugerahkan iman itu akan menuntun kita terus menerus agar makin dewasa, terus bertumbuh, terus dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Dan itu terus akan dewasa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, Paskah adalah ibarat pelantikan Yesus menjadi Tuhan dan Allah. Marilah kita bangkit kembali. Marilah kita kemudian kembali bersemangat di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita, percaya lagi. Dan senantiasa ingat sabda Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Maka sekarang percayalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita diajak untuk ayo berlakulah setia. Ketika kita itu memang sudah percaya dan Allah sudah memulai karyanya dalam Yesus Kristus di dalam kehidupan iman kita, dan terus menerus akan merampungannya sampai dengan finishnya, maka ayo hiduplah setia. Kecewa mungkin akan kita hadapi, tetapi tetap setia pada Allah, karena kita percaya Allah menyertai kita. Mungkin kita hampir putus asa sebagai anak-anak muda yang mungkin ditinggal pacar, tidak masalah. Ya, patah satu tumbuh 1000. Masih banyak yang lain. Jangan putus asa, jangan menjadi letih, lesu, berbeban berat, tetapi percayalah kepada Allah, berlakulah setia kepada Allah. Fokuskan kehidupan kita, perhatian kita kepada Dia, Allah yang bangkit. Allah yang sudah bangkit, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itulah inspirasi bagi kita, bagi dunia saat ini. Maka sungguh bukan menjadikan kita takut, menjadikan kita lemah. Kembali, percayalah, teguh, dan berlakulah setia di dalam proses pertumbuhan iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita.
Kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama diundang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232, kita pujikan bait pertama dan yang ketiga, Dikala hidupku tentram. Selamatlah jiwaku. Bait yang ketiga. Betapa bahagia, betapa senang, lenyap segenap dosaku, dipaku disang. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Bersama-sama dengan umat yang percaya, kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan arahkan hati saudara menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.